bicara tentang mujizat Yesus. Setidaknya ada 3 mujizat Yesus. Yesus mengusir roh jahat dari orang yang kerasukan di Gadara, dirasa. Kemudian seorang yang sakit pendarahan disembuhkan oleh Yesus. Dan anak perempuan dari seorang pemimpin rumah ibadah dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Dalam rangkaian mujizat-mujizat itu, yang persingkat waktu, saya mengajak kita membaca ayat yang ke-41 Markus pasal 5 ayat 41 sampai dengan ayat yang ke-43. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Saudara, renungan malam ini saya kasih tema ketika kedukaan terjadi di waktu yang salah. Saudara, tidak ada orang yang pernah siap untuk menderita. Tidak ada orang yang pernah siap untuk menghadapi kehilangan. Tidak ada orang yang pernah siap untuk menghadapi duka cita dan kematian. Semua jenis penderitaan, terutama kematian, bagi kita selalu terjadi pada waktu yang tidak tepat. Semua jenis penderitaan, apalagi kematian, bagi kita selalu terjadi di waktu yang salah. Dan saudara, teks ini juga mengguratkan perasaan itu saat kita membaca Markus pasal yang ke-5. Saudara, pemimpin rumah ibadah itu sudah datang kepada Tuhan Yesus dan minta tolong kepada Tuhan Yesus di dalam ayat yang ke-21. Dan Yesus memang sedang dalam perjalanan untuk menyembuhkan anak perempuan itu. Tapi kalau saudara baca ayat yang ke-25, ada interupsi di situ. Ada seorang perempuan yang juga sedang dalam keadaan menderita, menjamah jubah Yesus, dan itu memakan jeda yang cukup panjang dari ayat 25 sampai ayat yang ke-34. Dan sementara Yesus sedang melayani perempuan pendarahan itu, datang kabar anak perempuan yang sejak awal Yesus berniat untuk pergi tolong telah meninggal. Sepertinya semua kejadian itu terjadi pada waktu yang salah. Perempuan yang sakit pendarahan itu kan sebenarnya bisa menunggu sampai anak perempuan kepala rumah ibadah itu ditolong. Dan anak perempuan dari kepala rumah ibadah itu meninggal, tanda kutip, pada waktu yang salah, karena Yesus sedang sibuk menangani interupsi, menangani jeda akibat ada seorang perempuan yang sakit pendarahan, menahan dia sehingga dia tiba, tanda kutip, pada waktu yang terlambat. Jadi waktu orang-orang melihat anak perempuan dari kepala rumah ibadah itu meninggal, adalah natural untuk mereka berpikir bahwa ini terjadi pada waktu yang tidak tepat. Yesus memberikan kesempatan orang menginterupsi dia, dan akibat interupsi itu kematian anak dari pemimpin rumah ibadah itu terjadi. Dan itu terjadi bagi mereka di waktu di mana Yesus seharusnya ada di sana untuk menolong pada saat itu. Ketika kematian terjadi di waktu yang tidak tepat. Nah, saudara yang terkasih, untuk menolong kita memahami pesan firman Tuhan hari ini dan mempersingkat waktu, ada seorang bernama Larissa McFarquhar. Dia adalah seorang editor di New Yorker, dan juga Nicholas Kristof, seorang editor di New York Times. Tugas mereka berdua adalah meneliti kemampuan orang-orang yang mengalami duka cita, mengalami penderitaan, bagaimana mereka itu survive, bagaimana mereka tetap bertahan, bagaimana mereka tetap bangkit meskipun ditinggalkan oleh orang-orang yang mereka kasih.
Lalu kedua orang ini sampai pada kesimpulan berdasarkan data survei dan penelitian langsung mereka, sampai pada kesimpulan bahwa orang-orang yang beragama cenderung lebih kuat dibandingkan dengan orang-orang ateis. Nah, ini konteks barat. Di barat itu ateisme, orang yang tidak percaya Tuhan, itu jumlah yang sangat banyak. Bahkan angka pertumbuhan ateisme itu jauh lebih banyak daripada angka pertumbuhan orang yang jadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Di dalam penelitian itu mereka mendapati orang-orang yang beragama cenderung jauh lebih kuat, jauh lebih tabah menghadapi kehilangan, menghadapi duka cita dibandingkan dengan orang-orang sekular, orang-orang yang ateis. Kemudian Larissa McFarquhar diwawancara dan diajukan kepadanya pertanyaan ini. Menurutmu, kenapa orang-orang yang religius, orang-orang yang beragama jauh lebih tabah dibandingkan dengan orang-orang ateis? Saudara-saudara, Larissa McFarquhar menjawab begini, saya orang ateis, saya tidak percaya Tuhan, tapi di dalam penelitian saya ada dua hal yang saya lihat. Kenapa orang-orang beragama jauh lebih tabah, jauh lebih kuat menghadapi penderitaan dan menghadapi duka cita. Yang pertama, orang-orang yang religius memiliki pandangan bahwa penderitaan itu sebenarnya tidak seburuk seperti yang kita rasakan. Bagi orang-orang beragama, penderitaan memang bukan sesuatu yang enak. Penderitaan memang bukan sesuatu yang menyenangkan. Duka cita memang mendatangkan air mata dan kepedihan. But melalui semua itu ada sesuatu yang lain yang juga bagus yang sedang dibentuk, yaitu pengharapan, kesabaran, daya tahan, ketekunan, perseverance. Jadi ada nilai-nilai yang baik yang sedang dibentuk, meskipun pada saat yang sama mereka merasakan bahwa penderitaan, duka cita dan kehilangan itu tidak enak. Dan itulah yang memberikan mereka balance, keseimbangan untuk menghadapi duka cita yang paling pahit sekalipun. Jadi meskipun mereka tidak menganggap duka cita itu sesuatu yang menyenangkan, tapi pada saat yang sama mereka tahu bahwa ada sesuatu yang baik di sisi lain yang juga Tuhan kerjakan di dalam hidup mereka. Ini orang ateis. Setelah dia melihat bagaimana sikap orang-orang percaya menghadapi penderitaan. Dan yang kedua, yang membuat orang-orang yang religius itu jauh lebih tabah, jauh lebih kuat, jauh lebih bisa survive menghadapi kedukaan, menghadapi kehilangan adalah karena mereka percaya bahwa Allah berdaulat atas hidup mereka. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Dan kalau Tuhan yang mengambil, maka pasti ada maksud baik di balik itu. Ini orang ateis memberikan kesaksian di dalam satu wawancara yang ditulis di New York Times. Editor dari dua majalah terkenal itu diwawancara atas hasil penelitian mereka. Why? Kenapa orang-orang beragama jauh lebih tabah, jauh lebih kuat menghadapi penderitaan, menghadapi kesulitan. Dan ada satu kalimat yang menarik dari Larissa McFarquhar mengakhiri wawancara itu. Dia bilang begini, bagi orang-orang sekular seperti saya, bagi orang-orang ateis seperti saya, penderitaan yang saya hadapi hanya menambahkan satu lapisan tipis untuk keputusasaan saya. Satu kali lagi, orang-orang ateis seperti saya, orang-orang sekular seperti saya, ketika menghadapi penderitaan itu hanya menambahkan lagi satu lapisan tipis untuk keputusasaan saya. Saudara, orang percaya, orang Kristen di seluruh dunia, tidak sedikit air mata yang mereka cucurkan, tidak sedikit kesulitan yang mereka hadapi, tidak sedikit kehilangan yang mereka hadapi di dalam hidup mereka tiap-tiap hari. Tapi saudara tidak pernah ketemu orang yang percaya Tuhan Yesus lalu menjadi putus asa sebesar apapun penderitaan, duka cita, kehilangan yang dia hadapi. Mungkin di hati kecilnya dia tanya kepada Tuhan, why? Kenapa? Kenapa pendeta Saud yang masih muda mendadak Tuhan panggil?
Kelihatannya terjadi di waktu yang salah. Kelihatannya bukan waktu yang tepat. Masih banyak waktu, masih banyak hal yang bisa dikerjakan oleh pendeta Saul. Kalau Tuhan kasih dia kesempatan untuk hidup lagi, masih bisa mengajar kamu, para mahasiswa yang ada di STT Rai Batam. Kamu akan jadi hamba Tuhan, masih bisa diajar oleh beliau. Masih bisa melayani di gereja ini. Jemaat Tuhan masih bisa mendengarkan pengajaran-pengajaran firman. Masih bisa melayani dan hidup bersama istri dan anak-anaknya. Masih bisa mengayomi keluarga, orang tua, sanak famili, dan lain sebagainya. Why? Kenapa? Kenapa terjadi di waktu yang tidak tepat? Saudara, pertanyaan itu bukan pertanyaan yang gampang dan saya sendiri tidak punya jawaban. Kenapa terjadi di waktu yang tidak tepat? Tapi yang saya tahu adalah apa yang sudah terjadi ini. Pertama, tidak pernah karena Tuhan marah atau benci pada kita. Satu kali lagi, meskipun saya tidak tahu mengapa kematian saudara kita, pendeta Saul, terjadi sepertinya di waktu yang tidak tepat, meskipun saya tidak punya jawabannya, tapi saya tahu ini terjadi bukan karena Tuhan tidak mengasihi kita. Karena kasih Tuhan itu bahkan bisa dilihat di tempat-tempat yang sulit, di tempat-tempat di mana ada banyak genangan air mata, di tempat-tempat di mana yang kita lihat hanya kegelapan dan kengerian. Kasih Tuhan itu melampaui perasaan kita. Kasih Tuhan itu melampaui rasa nyaman kita. Kasih Tuhan itu melampaui apa yang mampu kita pikirkan dan apa yang mampu kita bayangkan dan apa yang mampu kita prediksi. Kasih Tuhan lebih besar dari itu. Dan yang kedua, meskipun saya tidak punya jawaban kenapa ini terjadi di waktu yang tidak tepat, tapi yang saya tahu adalah pendeta Saul telah bersama-sama dengan Tuhan kita. Saudara, telah ada studi, saya menutup renungan singkat ini, telah ada studi di Oxford University dari seorang scholar bernama Ronald Rutgers, menulis buku berjudul The Reformation of Suffering, reformasi penderitaan. Dan dia meneliti sejarah tentang perkembangan kekristenan sejak abad pertama sampai dengan sekarang, mengajukan pertanyaan apa yang membedakan kekristenan dari agama-agama pagan di dalam dunia Yunani Romawi pada abad yang pertama, dan apa yang membuat kekristenan itu mampu bangkit dan hanya 400 tahun pertama menjungkir balikan kekaisaran Romawi. Romawi jadi Kristen hanya 400 tahun, dimulai dengan 12 orang di Yerusalem Tuhan panggil. 400 tahun, satu kekaisaran, negara adikuasa, negara superpower terkuat di dunia, menjadi Kristen hanya kurang dari 400 tahun. Dan saudara tahu apa jawabannya? Jawabannya adalah jawaban Kristen terhadap penderitaan. Saudara tahu apa keunikan iman Kristen dalam kaitan dengan duka cita penderitaan? Ada 3 hal. Pertama, berbeda dari semua agama, baik itu agama-agama dunia maupun agama-agama pagan, orang Kristen menyampaikan berita Injil bahwa Tuhan mereka jadi manusia dan menderita bersama mereka dan bagi mereka. Tidak ada satupun agama di dalam dunia ini yang Allahnya menjadi manusia untuk menderita bersama umatnya dan menderita bagi umatnya, kecuali Tuhan Yesus Kristus. Dia menjadi manusia, mengalami segala penderitaan, dan klimaks dari misi kemesiasannya adalah ditangkap, diludahi, dipaku, diolok, mati secara terhina di atas Kalvari, bangkit dari kematian, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Apapun yang kita alami sebagai manusia, Tuhan Yesus alami itu. Surat Ibrani mengatakan dia mengalami semua itu kecuali dosa. Itu adalah pesan yang sangat powerful, menjungkir balikan dunia Yunani Romawi. Kekristenan menjadi berkemenangan karena reformasi pemahaman terhadap penderitaan. Penderitaan bukan akhir dari segala sesuatu. Penderitaan hanyalah salah satu peralihan untuk memasuki dimensi kehidupan yang lain. Yang kedua, keunikan iman Kristen dalam kaitan dengan penderitaan, duka cita, dan kehilangan adalah meskipun kamu mati, kamu tidak menjadi tidak ada. Saudara, kalau hidup di abad pertama,
Saudara percaya filsafat Yunani mengatakan mari kita makan dan minum sebab besok kita mati dan kita menjadi tidak ada. Kekristenan mengatakan tidak. Kematian hanya perpindahan dimensi kehidupan. Berpindah dari dimensi ruang dan waktu dan keterbatasan, berpindah kepada dimensi spiritual, dimensi yang tidak terbatas, dimensi kekal, dan hidup bersama-sama dengan Kristus. Jadi meskipun kita menangis, meskipun kita tidak menyepelekan duka cita dan kesakitan dari kematian, tapi saudara ingat, iman Kristen mengajarkan bahwa pendeta Saul bersama-sama dengan Tuhan Yesus, dia tidak menjadi tidak ada, dia tetap eksis di pangkuan Tuhan Yesus Kristus. Kasih tahu kepada saya, berita apa yang paling menghibur hati kita selain daripada berita Injil yang mengatakan bahwa orang-orang yang meninggalkan kita tetap bersama-sama dengan Tuhan yang kita imani. Dan kita semua akan ke sana. Dan kita akan berjumpa di dalam surga yang kekal. Alkitab mengatakan kita akan memandang muka dengan Tuhan bersama dengan semua orang percaya yang telah mendahului kita. Dan itu saatnya di dalam surat 1 Tesalonika Paulus mengatakan, jangan berduka cita seperti orang yang tidak berpengharapan. Artinya boleh berduka cita. Boleh berduka cita. Tapi jangan seperti orang yang tidak berpengharapan. Itu hal yang kedua. Orang percaya yang meninggal tetap ada, tetap eksis. Dia berpindah dari hidup yang sekarang, dimensi ruang dan waktu, berpindah kepada kehidupan di dalam Tuhan dan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, dan ini yang paling membuat kita gembira adalah, berbeda dari semua agama yang lain, kekristenan menjamin bahwa tubuh pendeta Saul yang hari ini kita lihat terbaring tanpa nyawa akan dibangkitkan oleh Tuhan Yesus Kristus pada saat anak tunggalnya datang ke dalam dunia ini. Akan dibangkitkan dengan tubuh yang jauh lebih mulia, yang tidak bisa hancur, yang tidak bisa dikorupsi. Karena surga kekristenan di dalamnya ada janji kebangkitan tubuh, kebangkitan Kristus menjadi dasar dari kebangkitan tubuh. Apa yang menjadi berita yang paling memuatkan hati kita mendengarkan Injil mengatakan kepada kita, besok mungkin kita akan menguburkan jenazah dari rekan saya yang sangat saya hormati, pendeta Saul. Tubuhnya akan hancur dimakan oleh tanah, menjadi debu, dari debu menjadi debu. Tapi Tuhan berkata, tubuh ini pada saat Kristus datang kedua kali akan dibangkitkan ketika sangkakala ditiup oleh penghulu malaikat. Saat itu orang-orang yang meninggal akan dibangkitkan untuk menyongsong Tuhan di angkasa. Kita akan melihat pendeta Saul di sorga pada saat kita juga ada di sana, dalam tubuh yang jauh lebih bercahaya, jauh lebih mulia, jauh lebih splendor dibandingkan dengan tubuh yang sementara ini. Tubuh ini adalah tubuh yang nanti Tuhan Yesus akan bangkitkan. Jadi mungkin kita tidak perlu menjawab kenapa ini terjadi di waktu yang salah, karena kita sudah punya semua jawaban yang kita perlukan untuk menghibur hati kita. Dan dengan demikian saya mengakhiri firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus.